Silakan, siapa bergantangan 33. Juara putra jadi bergantangan 40. Yang terakhir ada gantangan 22. Sekali lagi selamat berpemenang. Segera berfoto untuk sesi dokumentasi. Yo, persiapan kembali ke dewasa. Dewasa untuk sudah bersiap-siap. Juara batu dewasa bersiap-siap memasuki arena lomba yang di belakang. Silakan berpendapat yang masih sudah berdiri sedikit ke tempat belakang dan silakan berpendapat memasuki arena lapangan lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini saya berada di rumah Om Chan Kasep. Om Chan Kasep. Nah, ini sedikit cerita. Kebenaran kemarin waktu di lapangan itu kami sudah wawancara Om ya. Iya, sudah. Tapi sayangnya itu apa tuh? Mic-nya. Jadi mic ini kemarin nggak connect. Ternyata itu colokannya lupa tercolok. Tersambung koneksinya. Nah, jadi suaranya kecil. Nah, kebenaran hari ini Om Chan-nya lagi nggak sibuk, jadi saya main ke rumah Om Chan. Nah, gimana kabarnya hari ini Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas perawatan kacer Shaolin. Iya. Karena di event di hari Minggu kemarin di Sugiwaras ini si Shaolinnya hat-trick Om ya. Alhamdulillah hat-trick. Alhamdulillah Di kelas, hat-trick. 160, 110 dan di terakhir di 60. Jadi kebetulan memang main 3 sesi, aturan ke 4, cuman yang pertama nggak ikut. Oke. Gitu kan, ya. Karena ada kerjaan juga. Iya, kejar waktu. Ini kalau boleh tahu si Shaolin ini sudah berapa kali hat-tricknya Om? Kalau hat-trick mungkin sampai minggu kemarin itu baru 3 kali. 3 kali. Karena waktu itu di Posoko 1 di lapangan Rian Futsal itu penjurian emas, hat-trick. Terusnya lagi event lagi selanjutnya di Posoko kedua juga kebetulan BNR yang jurinya juga alhamdulillah hat-trick. Dan kemarin di Sugiwaras penjuriannya itu RI, ya. Alhamdulillah hat-trick. Ya selama ini juga sering masuk, tapi kalau event-event sampai hat-trick seperti ini kan jarang. Terkadang cuma ada 2 kelas, nggak sampai 3 sampai 4 kelas nggak pernah gitu kan. Jarang lah yang ada event-event sampai double ke 3 sampai 4 kelas itu jarang. Ya. Makanya paling double, kalau nggak double ya mungkin juara 1 saja atau 2 saja gitu kan. Itu kalau burung alhamdulillah bisa dibilang stabil. Ini kebetulan memang burungnya baru selesai mabung gitu kan, ya baru 3 kali tampil. 3 kali tampil ya kebetulan kemarin yang ketiganya itu tampil. Alhamdulillah kemarin bisa hat-trick gitu kan. Oke. Untuk rawatan si Shaolin ini gimana Om? Sebenarnya kalau Shaolin ini sebenarnya simple. Bisa dibilang simple ini burung yang bisa dibilang bisa untuk orang yang sibuk kerja. Ya. Nah, ini kan yang dicari oleh para kicau ini, kalau bisa kan sesimpel mungkin ngerawat burung, kalau bisa ya ala kadar udah tinggalin gitu kan di lapangan konser gitu kan. Nah, ini kebetulan memang kalau Shaolin sih nggak pernah ngolok. Ya, sudah bilang untuk orang yang cuek ngerawat burung pun insya Allah bisa konser Shaolin ini, karena sering saya tinggalin juga kan. Ada orang tuh mungkin ngerawatnya pagi kasih jangkrik, sore kasih jangkrik, mandinya harus malam atau mandinya harus siang atau mandi sore gitu kan. Nah kalau Shaolin ini sebenarnya bisa dibilang burungnya masa bodoh lah, mau mandiin pagi oke, mau di malam juga oke gitu kan ya. Tapi sering saya ini mandiin Shaolin itu sebenarnya di sore. Tujuan saya itu sebenarnya ada poin. Kenapa saya mandiin Shaolin itu sore? Nah ini untuk ya siapa tahu memang edukasi buat teman-teman ya, ya. Ada teman-teman yang memang kenapa kok burung saya terus mandi angin di atas. Ini sebenarnya kalau bisa burung yang mandi angin di atas lapangan itu kita mandiinnya sore atau malam. Nah itu solusinya sebenarnya. Itu kenapa Shaolin itu saya mandinya sore. Nah itu jadi ya itu kuncinya saya di situ sebenarnya gitu kan. Nah jadi kalau untuk pola rawatan Shaolin itu sebenarnya nggak ada yang khusus.
Kalau memang saya ada waktu pagi, saya kasih pagi jangkrik, Iya. itu kadang kan 10. Kalaupun saya sibuk siang sorenya nggak ketemu lagi jangkrik, paling nanti besok pagi ketemu lagi jangkrik 10. Atau memang saya paginya sibuk ketemunya sore atau siang, ya kayak kasih lagi 10. Sesempatnya aja, Kesempatnya itu makanya nggak ada rawatan khusus ya. untuk solid pribadi. Tapi Untuk buat jangkrik itu hariannya memang 10 atau gimana? kadang bisa lebih. Bisa Saya lebih. kasih kadang kelebihan sampai 15 udah kasihin aja gitu kan. ya. Nah, tapi dengan tujuan solid ini kan memang dikerudung hariannya. Tapi tetap ada penjemuran, cuman penjemurannya nggak konsisten. Oke. Ya balik-balik ke saya. Kalau saya aja memang ada waktu di rumah, oh saya lagi di rumah lagi nganggur nih, kebetulan cuacanya bagus, kayak nggak ada kerjaan, saya jemur 1 jam. Ya kayak Solin kan itu suka panas. Panas ya. Kalau udah dia ngebentang sayap ke sana sini kanan kiri gitu kan, nah kalau dia udah mulai nggak nyaman baru saya angkat. Oke. Gitu. Jadi tetap ada penjemuran, tapi ya terus terang kalau penjemuran itu nggak saya fokuskan berapa hari sekali, nggak. Tetap ada penjemuran. Ya nggak mungkin lah, namanya burung itu pasti butuh panas, Ya. butuh dingin gitu kan. Nggak mungkin burung ini full kerudung tanpa jemur, tanpa dimandiin, nggak mungkin. Namanya makhluk itu tuh pasti butuh panasnya ada Ya. gitu kan. Ya mungkin perlu pendinginannya, mungkin gerah gitu kan, pasti ada. Nggak mungkin lah namanya burung makhluk hidup itu nggak mandi, nggak jemur, nggak mungkin gitu kan. Jadi untuk rawatan patennya itu nggak ada, Om? Ya? Nggak ada Jadi rawatan sesempatnya khusus. saja. Ya, nggak ada rawatan khusus. Ya cuman itu kebetulan mungkin memang Shaolin ini ya terbiasa seperti itu dari saya pegang. Memang burungnya kan dari nol. Dari nol, bukannya burung jadi langsung saya naikin ke lapangan terus konser di lapangan, bukan. Oh, oke. Bukan. Ini burung memang dari bahan. Oke. Burung dari bahan yang tadinya banyak minus, takut di topi. Terus yang lagi ini burung juga kalau lihat yang namanya itu kayak kaos merah segala macam, ini takut Shaolin ini. oke. Itu makanya bisa dibilang banyak Minusnya juga. minus tantangannya gitu kan. Memang manicature ini lumayan puter-puter otak gitu kan. Nah, itu jadi alhamdulillah kalau kita memang punya insting. Ya, punya instingnya dalam arti, ini burung bakal bagus potensi ke depannya. Apa salahnya kalau kita tahanin di utak-atik dulu. Ya, benar. Seandainya memang burung ini vokalnya lebih, materinya lebih gitu kan. Apa salahnya sih kalau kita coba rawat dulu. Nah, dirawatnya yaitu kita konsisten aja. Kalau memang kita mau ngerawat sejalur ya sejalur, jangkrik dulu atau kroto dulu atau gimana dulu gitu kan. Nah, jadi di sini ya alhamdulillah sekarang kan udah tinggal metik buah gitu ya. Benar. Nah, jadi begitu ke lapangan walaupun kita meleset dari 1 ya mungkin 2-nya dapet, 3-nya Nggak dapet. buang tiket, Om ya. Kalau Ya, bahasa kerennya sekarang kondangan. Iya itu. Jadi ya istilahnya insya Allah lah gitu kan, ya, namanya makhluk hidup kan ya mungkin ada lagi baiknya bagus, Ya. lagi anjloknya mungkin anjlok. Jadi nggak usah kita ngolok-ngolok, burung saya bagus harus menang, ya enggak lah gitu kan. Jadi intinya kita berangkat ke lapangan niatnya silaturahmi. Karena hobi juga. Karena hobi, kalau memang burung kita lagi hoki kita dapet, ya alhamdulillah gitu kan. Legawanya. Ini terkadang ambisi pemain ini dari rumah paunya menang, begitu lapangan nggak sesuai hasil, akhirnya juri mulai di komennya gini-gini lah, bikin postingan gini-gini. Nah, ini sebenarnya kalau bisa hindarin lah gitu ya, karena kita itu kan nggak mungkin ada selamanya kita tuh baik, nggak mungkin itu kan, karena satu pohon itu banyak ranting, pasti ada yang jeleknya, ada yang buruknya gitu kan. Ya begitupun burung di lapangan gitu kan. Nah, si Shaolin ini sudah berapa tahun, Om, di tangan Om? Di saya ini kurang lebih 5 tahun, masuk 5 tahun itu kan. Ya ini burung juga ya tadi bukannya sedikit perjalanan, historinya lumayan panjang gitu kan. Enggak semudah membalikkan telapak tangan, tapi karena memang waktu saya baru-baru pegang Shaolin, memang saya yang paling senang dari Shaolin tuh suaranya itu, vokalnya memang kenceng, ke kuping itu lumayan, memang ada rasa gimana gitu kan. Ada kan suara burung tuh yang vokalnya besar tapi
nggak Kristal. kuping tuh nggak kristal gitu. Tapi yang Solin ini saya anggap lebih itu ya itu. Senangnya di situ, makanya udah utak-atik, alhamdulillah ketemu gitu kan. Justru burungnya juga banyak minus, tadi saya juga bikin tantangan lah gitu kan. Alhamdulillah kan sekarang bisa ketemu semua gitu kan. Nah tadi kan Om Chan bilang ini si Saulin ini awalnya takut topi ya. Nah kalau Om Chan sendiri gimana itu penanganannya? Untuk yang burung-burung yang bermasalah ini ya bisa dibilang siapa tahu memang sama dengan punya saya gitu kan. Saulin itu takut topi itu sebenarnya kadang kan antara mitos atau enggak gimana nggak tahu ya gitu kan. Tapi memang faktanya memang takut di topi. Cuman alhamdulillah seiringnya waktu kita sering bawa ke lapangan, mungkin terbiasa lihat topi, mungkin tadinya kerubuk takut, ya alhamdulillah mungkin kesini-sini aman. Nah itu waktu saya mabung, Solin itu waktu masanya dorong, itu kan lumayan makan waktu sampai 1, 2, 3 bulan kan. Nah ini sleting kerudung itu saya sengaja saya buka pool, sletingnya cuman di depan pintu kandangnya itu saya taruh topi dalam keadaan ngadap ke depan sama-sama si Solin gitu kan. Jadi biar terbiasa dia tiap harinya ketemu burung. Mungkin ya awalnya itu ya mungkin baru-baru ya burung ini bakal takut, nggak mau berhenti kan, kerubuk kan. Tapi seiringnya waktu kan dia nggak mungkin dia harus kerubuk sendiri gitu kan, lama-lama dia adaptasi. Nah, terbiasa. Jadi alhamdulillah walaupun sekarang dia masih ada rasa takut tapi nggak terlalu seperti yang sebelumnya gitu kan. Nah ini jadi walaupun dia takut, malah sekarang kalau posisinya posisinya dia lagi konslet di atas lapangan itu, di gantangan itu, ketika topi malah lebih enak, malah lebih ngotot mainnya. Mungkin rasa takut dia dicampur konslet itu mungkin berpadu gitu ya, maksudnya bisa ketemu di situ gitu kan. Karena sering terjadi kalau dia nggak konslet ya udah mulai banyak tingkah kalau nggak topi gitu kan, mungkin salto atau gimana gitu. Tapi kalau memang ketemu lagi konslet ya mungkin lapangan kan nggak mungkin kita menurut topinya ininya nggak mungkin gitu kan ya juga kan. Tapi ya seiringnya waktu kita itu alhamdulillah bisa ketemu Solin dengan itu gitu kan. Biasanya kalau buat settingan ke lomba, Om Chan sendiri gimana Kalau Solin kalau Solin ini sebenarnya itu kalau untuk lomba ya sama kayak tadi rawatan. Kalau memang saya sempat kasih pagi, saya kasih pagi. Sebelum berangkat itu paling saya kasih sarapan dia 5 gitu kan. Sarapan dia 5, terus saya lagi sampai lapangan nih kan sifatnya Solin ini burungnya di rumah itu kan tunggal ya, tadi bilang tunggal. Walaupun nggak tunggal juga dia udah paham lah gitu. Saya udah paham gimana Solin kalau di lapangan. Itu kalau di lapangan minimal saya jauh dulu dari lapangan. Nah itu, ini poin penting bagi Solin tuh ini sebenarnya. Kalau dia menjauh dari kacer yang lain. Iya, menjauh dari keramaian dulu kan. Nah jadi itu salah satu poin penting bagi Solin. Karena kalau dia begitu sampai lapangan, kita langsung ngumpul dengan yang burung-burung lainnya, dia langsung konslet gitu. Jadi nggak ngabisin tenaga dia gitu. Jadi minimal kita jauhin dulu dari lapangan, kira-kira berapa sesi lagi kita mendekat gitu kan. Itu sebenarnya kalau untuk settingan di lapangan ini sebenarnya tinggal kitanya gitu. Ini burung kurang apa? Nah, ini burung kenapa gitu kan? Nah itu jadi itu yang kita perlu harus ketahui di lapangan itu. Makanya ini yang poin penting harus yang kita amatin di lapangan pas kita mau lomba. Nggak mungkin juga sih, mungkin ada yang kebetulan sama minggu ini dia mungkin maunya dijemur sebentar terus digantung gitu kan. Belum tentu sama dengan minggu yang kemarin gitu. Nah itu makanya kalau
di lapangan soalnya nggak ngolok, paling nggak kasih jangkrik 5, hongkongnya 5. Kadang kan dia nggak makan nih, jangkriknya misalnya 5 gitu, ya udah saya kasih aja hongkongnya 10 gitu kan. Di situ kalau solid. Jadi untuk settingan patennya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi ketika sampai di lapangan itu lihat kondisi burung Lihat juga. kondisi burung, karena Tinggal kita lihat maunya nyamannya di mana. itu. Oke, siap. Ya terkadang kan, nih sesi pertama tuh nggak mungkin dia mandi kan. Sesi pertama dia naik itu tanpa mandi nih. Nah sesi kedua ini biasanya dia pengen mandi gitu kan, yang seharusnya saya mandikan, tapi saya berpikir gini, kalau memang waktunya lama dari sesi pertama, sesi kedua lama, gak jadi masalah saya mandikan, mungkin dicepuk opal atau di keramba pinjam punya teman di lapangan gitu kan. Nah ini yang sering terjadi di saya suka pikir gini, kalau saya mandikan di waktu yang mepet, otomatis kan bulunya masih basah nih, benar. Untuk naik yang kedua. Nah itu saya cukup nuangin air dalam cepuk minumnya itu kan saya penuhin, biarin, paling dia nyelam kepalanya doang gitu kan, istilahnya tuh beraup lah gitu kan, beraup. Kalau mandi kan beda gitu, kalau mandi kan seluruhnya gitu kan. Kalau ini enggak, temen paling kan dia mandi cuman kepalanya doang, udah gisik-gisik sampai dia puas. Kalau emang dia belum puas, biarin aja sampai puas. Oke. Udah dia puas mandi beraup itu kan, udah itu jemur dinginin, udah nanti jadi sendiri, naik lagi yang kedua, yang ketiga pun begitu. Dia pengennya mandi ya nggak apa-apa, kasih lagi air dalam cepuk minum itu biar dia mandi, cuci mukanya gitu ya gitu. Jadi istilahnya apa yang maunya dia di lapangan itu yang kita harus harus turuti. Itu yang poin pentingnya sebenarnya gitu. Buat si Saul ini dong, ada pakai obat-obatan Gom? Alhamdulillah, saya sendiri pun dari awal main burung belum pernah ngerti, nggak paham namanya main obat-obatan, nggak paham. Iya nggak paham itu. Jadi untuk alami, minum itu pure alami. Air minum ini sini gini, ya namanya orang kan mungkin beda-beda ya gitu kan. Ya kalau saya sendiri sih cukup nalar ke hutan aja lah gitu kan. Seluruh namanya burung itu ya di hutan, siapa yang ngurus? Istilahnya gitu kan. Dia minum air mentah, dia makan jangkrik pun syukur-syukur kalau dilepasin kakinya. Kita kan di sini dilepasin kakinya, airnya mungkin air pam gitu kan. Air masak. Nah, ada yang orang tuh mungkin saking sayang dengan burung nih, dikasihnya larutan, dikasihnya air infus atau gimana, nggak ngerti lah gitu. Itu sebenarnya bagi saya sih itu mungkin pribadi masing-masing ya. Kalau saya pribadi, ya alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang saya khususin, nggak ada saya khususin. Obat paling itu ya semacam penunjang kayak ketebalan tubuh, mungkin sekali-sekali saya kasih Super N. Itu kan vitamin ya, itu untuk daya tubuh mungkin kan. Jadi untuk jangan terlalu polos, takutnya kan menghadapi cuaca mungkin yang ekstrim, nantinya panas, hujan gitu kan. Nah paling dimentok di situ. Selain itu ya, walaupun mungkin saya pernah sekali dua kali nyoba, pakai yang ini bagus nih katanya gitu kan, lagi viral nih. Cuma setelah saya pakai, perasaan nggak ada beda-bedanya gitu ya, nggak tahu ya gitu. Nggak tahu nih kalau ya, karena dasarnya saya juga nggak ada yang ngajarin kalau cara pakai doping itu gimana, nggak pernah gitu kan. Tapi alhamdulillah cara saya alami lah gitu kan, jadi nggak ada efek samping bakal burung nyabul atau mungkin burung kenapa, nggak gitu. Nah jadi itu teman-teman yang disampaikan Om Chan tadi itu berdasarkan pengalaman Om Chan ya, bukan berarti memakai obat-obatan itu jelek, bukan. Tapi kan ini menurut pengalaman pribadi ya. Untuk Om Chan sendiri di Kacer Saulinnya itu nggak pakai yang namanya obat-obatan doping, obat-obatan yang lain, hanya pakai Super N sebagai vitamin. Sebagai vitamin itu kan, cuman itu pun ya paling jarang juga. Tapi lihat burungnya, kalau memang burungnya kayak lemes atau gimana ya, paling coba saya jemur dulu sebentar atau mungkin diumbar aja gitu kan. Ya wajar lah kalau kita
harus perhatiin burung nih wajar gitu Iya. kan ya. Namanya apalagi ini tujuannya burung dipelihara buat apa gitu kan. Ya kalau memang ini burung dipelihara untuk tujuannya untuk cuma sekedar bunyi-bunyian di rumah, ya udah kita rawat aja seala kadarnya yang untuk di rumah. Mungkin dikasih makan, dikasih minum, ya mungkin mandi gitu. Tapi beda dengan burung yang memang untuk lomba. Ya. Burung untuk lomba nih kan orang pasti ngejarnya durasi, speed gitu kan. Nah itu kan ya mungkin dari tenaganya gitu kan. Nah, ini pasti perlu diumbar, perlu dijemur gitu. Mungkin bisa dibilang ada yang orang fanatik harus lebih lebih merhatiinnya tuh ke burung aja gitu kan, dari siang malam sore gitu. Kalau saya pribadi ya mungkin itu tadi, kadang kan kandang burung yang di rumah ini bisa dibilang kurang terawat. Pembersihannya itu kan, nah pembersihannya itu kadang kan kalau saya lagi males nih gitu, sampai sekarang aja sebulan kadang nggak saya bersihin atau mungkin 2 minggu nggak saya bersihin, itu aja yang ketemu malesnya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya saya lagi ketemu rajinnya itu, ya mungkin tiap hari saya bersihin. Tapi saya fokus tetap yang ke lapangan dulu. Kalau memang yang ke lapangan saya fokusin ya, yaitu dari kebersihannya juga mungkin 2 hari sekali saya ganti gitu. Nggak mungkin lah kita sehari-hari dari pagi sampai ke malam ngurusin burung gini. Akhirnya mungkin terbengkalai kerjaan kita gitu kan. Kita harus imbang gitu kan, antara hobi dengan kerjaan harus imbang. Jangan sampai gara-gara hobi kerjaan hilang gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah buat si Saulin ini Om, biasanya umbar itu seminggu berapa kali? Sebenarnya itu tadi, kalau Solin kan balik-balik tadi nggak ada rawatan paten. Nggak ada rawatan patennya itu tadi. Masalah pengumbaran juga sebenarnya nggak teratur. Masalah makan juga sama gitu kan. Masalah penjemuran juga sama. Jadi intinya nggak ada rawatan paten. Ya percaya nggak percaya sih, mungkin orang pasti ini konten untuk nutupin gitu kan. Ya boleh lah gitu kan. Kalau mau lihat saya sampai sekarang nih, kita jam berapa nih? Jam 12 ini. Sampai sekarang aja nih burung belum ada yang makan. Itu kan, jangkrik belum nggak saya kasih, ya belum ada yang makan itu kan. Nah itu makanya kalau mungkin saya berbicara seperti ini, masa burung nggak pernah diurus tapi sering moncat di lapangan itu kan, ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi faktanya kan gitu kan. Nantilah kita shoot satu-satu. Tapi faktanya seperti itu kan. Jadi memang dari Om datang kan ada jam berapa, kurang lebih jam 11 kan ada kesini kan. Nah sampai sekarang kan saya nggak sama sekali megang kerotong, enggak, jangkrik enggak gitu kan. Jadi itu makanya sebenarnya itu tadi memang nggak ada rawatan paten. Cuman kalau memang burungnya memang ini dikhususkan ada yang paten, ya itu saya usahain. Misalnya nih saya ada murai. Murai ini harus full kerutu. Kalau kerutu kan nggak terlalu lama, paling kasih dicepuk, tinggalin. Berangkat kemana saya gitu, apa kerja apa gimana ya. Besok ulangin lagi. Nah itu yang seperti ini ada memang yang saya khususin. Memang ada yang burungnya memang harus full kerutu. Kalau ketemu jangkrik dia nggak mau gitu kan. Nah ini harus saya duluin, begitu saya mau keluar rumah setidaknya saya harus kasih kerutu dulu. Selain itu ya udah nggak ada yang nggak ada yang dipatenin, termasuk umbaran tadi. Nah kalau umbaran itu paling saya lihat sikon di lapangan. Kalau memang di lapangan dia ini bisa dibilang mungkin agak males lah gitu kan, atau bisa dibilang nggak dapet tenaganya itu, nah baru saya umbar. Diumbar, sprint itu kan, disprint. Biasanya sampai berapa kali kepar? Kalau di sprint itu saya kan kebetulan pendek, umbarannya cuma 3,5 meter kan, 3,5 meter itu biasanya saya keber itu sampai 400 kali dalam sehari. Dalam sehari itu jadi itu nggak ada patokan juga tuh, katakan pagi atau sore atau siang nggak ada itu. Jadi kalau saya sesempatnya kalau lagi kebetulan di rumah, kebetulan itu burung lagi di dalam umbaran gitu kan, saya coba sprint. Pertama mungkin sprint sampai 50. Kalau 50 dia masih mampu untuk bisa bolak-balik, saya naiki sampai 100. 100 ini udah mulai buka paruh nih, mangap biasanya itu kan. Nah udah mulai buka, tapi baru mangap ini, belum dia sampai kelelahan sayap, tetap saya geber 100 lebih. Nah tapi kalau udah sampai 150 memang udah ngeluar sayapnya udah kayak gini,
saya stop dulu, biar dia istirahat dulu mungkin sekitar 10-15 menit, baru saya geber lagi sampai 150 lagi. Jadi udah 300. Terlalu dipaksakan. Jangan terlalu dipaksa, karena burung kalau udah mulai dipaksa itu kan otomatis terbang juga nggak stabil, numbur-numbur di ram kawat umbaran itu kan hasil kan mungkin hidungnya hancur nanti kan. Nah makanya dari cara pola ngumbar juga kita harus benar-benar lihat sikonnya burung. Kalau memang burungnya nggak mau diumbar jangan dipaksa. Nah ini kadang kan orang-orang juga nih serang ada yang memaksakan burung tanpa umbar harus diumbar. Ya karena ada yang burung pas begitu masuk umbaran kita sprint stres. Nah, yang kalau memang burung ini diumbar di sprint stres, berarti burung ini nggak bisa di sprint. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa saya yakin stres. Kenapa? Karena saya juga ada burung murai yang di sprint dia nggak mau. Begitu di sprint baru 3-4 sampai 5 kali lah langsung diem matung. Oke, jadi tanda-tanda burung yang nggak mau diumbar itu gitu, Nah, jadi dia diam. Jadi pokoknya begitu diumbar sprint itu dia udah kayak semacam ya ketakutan nggak gitu, nyaman, nggak nyaman. Makanya itu biasanya burung-burung seperti itu dia pengennya diumbar lepas. Jadi biarin dia diumbar, biarin dia terbang semaunya. Tapi kalau memang mau coba kita sprint cukup sekali 2 kali aja, nggak jangan sampai dipaksa sampai 5-10 kali, jangan. Karena sering terjadi yang saya alami gitu kan, saya coba sprint nih sampai 10 sampai 15 itu dari cara terbangnya itu udah beda gitu. Nah, itu memang nanti pas kita cabut dari umbaran nih burung bakal stresnya ya berlarut, ada yang sampai 5 sampai seminggu. Nah, dia bunyi enggak gitu kan. Nah itu makanya kalau burung-burung menghadapi burung seperti ini di umbarannya memang nggak mau ngumbar gitu ya, tolong amati dulu lah untuk kicau-kicau mania gitu kan. Jangan sampai omongan sampai 400 kali 200 kali sprint ya, itu kan saya sudah tahu nih karena burung saya memang maunya seperti itu gitu kan. Jangan sampai omongan saya ini ditiru sama teman. Jadi teman-teman ngomong, wah coba saya sprint sampai party, alhasil burung mati ya, nanti siapa yang mau nyalain gitu kan. Gara-gara lihat video ini gitu kan. Nah jadi untuk teman-teman ingat ya, catatan nih gitu kan, kalau memang burungnya mau diumbar sprint perlahan, coba 50, coba 100, naik lagi 150. Nah itu tapi pelan-pelan gitu kan, jangan langsung ngejut 400 ya. Otomatis kan jantungan. Iya, kita aja kalau lama nggak olahraga tiba-tiba olahraga pasti sakit kan. Bener, itu. Jadi itu dipahami dulu karakter burung dalam umbarannya gitu kan. Jangan langsung tiba-tiba ya sprint aja udah orang kita aja mampu katanya gitu kan, nggak bisa seperti itu. Burung kedengeran. Tapi kalau ditanya isian apa, kritikan, nggak kena. Tolong sama tenang dong. Yuk mulai.
Peluang selesai. Peluang selesai. Peluang selesai.